Ya pemirsa Garuda TV, jumpa lagi bersama saya, Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Ya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Raja Inggris Charles III di London, Inggris pada Rabu 21 Januari 2026. Pertemuan menghasilkan komitmen kerjasama antara Indonesia dan Inggris dalam upaya pemulihan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup di kawasan Taman Nasional Indonesia. Kerjasama tersebut mencakup dukungan terhadap upaya konservasi yang telah dan sedang berjalan di sejumlah kawasan strategis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Waikambas yang dikenal sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa fokus utama pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Charles III adalah kerjasama di bidang lingkungan dan konservasi alam. Menurut Sekap Teddy, Presiden bertemu dengan Raja Charles III. Intinya ada kerjasama dan komitmen dari Inggris untuk membantu Indonesia dalam memperbaiki ekosistem dan memperindah pemulihan 57 taman nasional di Indonesia. Menurutnya kerjasama tersebut mencakup dukungan terhadap upaya konservasi yang telah dan sedang berjalan di sejumlah kawasan strategis. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Taman Nasional Waikambas di Lampung yang selama ini dikenal sebagai pusat konservasi gajah Sumatera. Selain Waikambas, kerjasama konservasi juga dilakukan di kawasan Pesungan, Aceh. Sekap menjelaskan bahwa kawasan tersebut merupakan tanah milik Presiden Prabowo yang telah diserahkan kepada negara untuk kepentingan pelestarian lingkungan. Sekap juga menyebutkan bahwa total luas lahan tersebut mencapai sekitar 90.000 hektar yang tersebar di beberapa lokasi. Meski demikian, tidak seluruh lahan tersebut akan digunakan khusus untuk konservasi gajah. Pertemuan Presiden Prabowo dengan Raja Charles III ini menegaskan komitmen Indonesia dalam memperkuat kerjasama internasional di bidang pelestarian lingkungan hidup, sekaligus menunjukkan diplomasi hijau sebagai salah satu prioritas dalam membangun bilateral Indonesia-Inggris. Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Bupati Lampung Tengah Ella Siti Nuryamah mengapresiasi perhatian serta dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan konflik gajah dan manusia di Bumi Tuwah Bepadan. Bupati Ella menuturkan penanganan konflik gajah dan manusia di kawasan Taman Nasional Waikambas perlu adanya campur tangan pemerintah pusat. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah mengapresiasi perhatian serta dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan konflik gajah dan manusia di Bumi Tuwah Bapenda. Menurut Ella, selama ini pemerintah daerah kerap jadi bantalan lantaran berada di posisi terdepan sebagai penyangga dampak konflik. Sinyal positif dari Presiden Prabowo Subianto yang mendukung penyediaan sumber daya dalam pembangunan pembatasan permanen antara kawasan konservasi dan permukiman warga. Ia menegaskan rencana pembangunan tanggul batasan permanen di Taman Nasional Waikambas merupakan harapan yang telah lama dinantikan masyarakat Lampung Timur, khususnya yang berada di dekat hutan kawasan Taman Nasional Waikambas. Ella mengutarakan konflik antara manusia dan gajah Lampung Timur telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kondisi ini memberikan dampak langsung terhadap kehidupan serta mata pencaharian masyarakat di desa-desa penyangga Taman Nasional Waikambas. Ella menjelaskan pada tahun 2025 lalu, pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah membangun tanggul pembatas di sejumlah titik rawan konflik, meskipun dengan keterbatasan anggaran daerah. Salah satu lokasi prioritas pembangunan berada di Desa Braja Asri yang dinilai memiliki tingkat resiko konflik yang tinggi. Selain pembangunan tanggul, Pemkab Lampung Timur juga menyalurkan bantuan rehabilitasi lahan pertanian pasca konflik sebagai bentuk kompensasi atas kerusakan lahan warga akibat gangguan gajah liar. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera bagian Barat mencatatkan rapor membanggakan, mengumpulkan penerimaan negara 2,53 triliun sepanjang tahun 2025 dalam hal pemberantasan narkoba dan berhasil menyita 68,2 kg sabu, 50,5 kg ganja, 255 butir ekstansi, serta 300 butir psikotropika dan tembakau gorila
diklaim mampu menyelamatkan 351.815 jiwa dari bahaya narkoba. PLT Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat meliputi Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, dan Lampung. Rahmat Solik menyampaikan penerimaan negara 2,53 triliun rupiah, melampaui sekitar 363% dari target yang ditetapkan. Dijelaskan Rahmat, penerimaan tersebut tersebar dari bea masuk 380,4 miliar rupiah, bea keluar senilai 2,13 triliun rupiah, dan cukai sebesar 21,49 miliar rupiah. Diketahui bea masuk merupakan pungutan negara untuk barang impor, sedangkan bea keluar adalah pungutan untuk barang ekspor. Diuraikan Rahmat, adapun cukai merupakan pungutan bea masuk, bea keluar dan cukai adalah pungutan negara terkait perdagangan barang. Bea masuk untuk impor, bea keluar untuk ekspor, sedangkan cukai untuk barang konsumsi tertentu seperti rokok, alkohol, dan yang berdampak negatif. Selain dari ketiga sumber tersebut, bea cukai Sumbakbar juga mendapat kontribusi tambahan senilai 15,39 miliar rupiah yang berasal dari kegiatan audit penelitian ulang serta penerapan ultimatum remedium. Ditegaskan Rahmat, kinerja ini menunjukkan konsistensi pengawasan dan layanan jajarannya. Setiap rupiah penerimaan negara harus terlindungi dan dikelola dengan akuntabel. Di samping itu, bea cukai juga menunjukkan taringnya dalam fungsi pengawasan di wilayah Lampung dan Bengkulu. Petugas berhasil mengamankan sedikitnya 62,5 juta batang rokok ilegal. Setara berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara 61,67 miliar rupiah. Selain rokok, petugas menyita 17.416 liter minuman mengandung etil alkohol atau miras ilegal dengan potensi kerugian negara 1,54 miliar rupiah. Di sektor kepabeanan, berbagai barang impor ilegal juga berhasil dicegat. Di antaranya 6 unit peti kemas berisi 1.200 tray senilai 1,24 miliar rupiah. Ratusan koli barang ekspor, pakaian, elektronik hingga suplemen. Dari truk-truk yang melintas hingga ratusan bal tekstil dan produk tekstil ilegal. Dalam hal pemberantasan narkoba, tim gabungan Bea Cukai Sumbakbar juga berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar di gerbang Sumatera sepanjang 2025. Adapun total barang bukti yang disita meliputi 68,2 kg sabu, 50,5 kg ganja, 255 butir ekstansi, serta 300 butir psikotropika dan tembakau gorila. Keberhasilan ini diklaim mampu menyelamatkan sekitar 351.815 jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Rahmat menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan buah manis sinergi antara Bea Cukai dengan Polri, TNI, BIN, BNN hingga pemerintah daerah dan masyarakat. Menyongsong tahun 2026, Bea Cukai Sumatera Bagian Barat berkomitmen memperkuat integritas dan layanan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama Kodim 0421 Lampung Selatan menggelar rapat koordinasi rencana pembangunan resimen induk daerah militer atau Rindam 21 Raden Intan di Desa Kemukus, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan. Rakor tersebut menyepakati pembentukan tim terpadu untuk mendukung kelancaran pembangunan agar berjalan adil dan berpihak pada rakyat. Rakor berlangsung di Aula Krakatau Kantor Bupati Lampung Selatan pada Kamis 22 Januari 2025. Dipimpin Wakil Bupati Lampung Selatan M. Saiful Anwar dan Komandan Kodim 0421 LS Letkol Kaf Muhammad Nuril Ambiyah. Komandan Kodim menyampaikan pembangunan Rindam 21 Raden Intan merupakan program strategis nasional yang bertujuan memperkuat pertahanan negara, sekaligus mendorong pembangunan wilayah, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rapat koordinasi ini, menyepakati pembentukan tim terpadu untuk mendukung kelancaran pembangunan Rindam 21 Raden Intan agar berjalan adil dan berpihak pada rakyat. Dandim mengatakan masyarakat jangan kekhawatiran soal lahan warga terdampak. TNI dan pemerintah akan menyiapkan solusi sosial bagi warga
yang telah lama mengelola lahan. Seperti saya sampaikan di awal bahwa kami selaku pemerintah ini, yang pertama kami harus mampu menerjemahkan, mengamankan sekaligus melancarkan apa yang menjadi program pemerintah pusat. Sekaligus juga kami harus mampu mengayomi menjadi pembela masyarakat yang ada di bawah. Jadi kesepakatan kita tadi di sini adalah untuk satu tim, kami pemerintah daerah menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan dari Kodim untuk bisa melaksanakan program ini dengan baik tanpa ada gesekan yang diperlukan. Sepakat untuk duduk bersama, menyatukan langkah, menyamakan suara bagaimana bisa mengawal rencana pembangunan Rindam 21 Radin Inten ini yang berada di wilayah Lampung Selatan. Tentunya proses ini juga masih berlanjut dan sekali lagi pada pertemuan hari ini semuanya komitmen untuk menegaskan bagaimana rencana pembangunan Rindam ini bisa terwujud. Dalam prosesnya tentu ada hambatan-hambatan, ada kendala-kendala ya yang membutuhkan solusi dan tentunya pemikiran kita semuanya. Makanya tidak hanya berhenti di sini saja, harapannya setiap kendala atau hambatannya ada bisa kita mitigasi tentunya dan bisa kita carikan solusi yang terbaik. Sekali lagi kita berada di Lampung Selatan ini, kita berdiri di atas rakyat. Artinya tetap kepentingan rakyat juga yang kita prioritaskan. Sementara itu, Wakil Bupati Lampung Selatan, Saiful Anwar, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program pemerintah pusat tanpa mengabaikan perlindungan dan kepentingan masyarakat. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Afriansyah melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan pembenahan menyeluruh terhadap basis data alat berat yang beroperasi di Lampung. Langkah ini bagian dari upaya meningkatkan pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak alat berat yang dinilai belum tergarap optimal. Guna mencapai target PAD, Bapeda juga terus mendorong perluasan dan kemudahan akses pembayaran pajak, di antaranya perlibatan badan usaha milik desa. BUMDes diperkuat sebagai titik layanan pembayaran pajak untuk menjangkau hingga ke tingkat desa. Asisten Bidang Administrasi Umum Pemprov Lampung, Sulpakar, menjelaskan bahwa pendataan ulang alat berat menjadi agenda penting pemerintah daerah. Pembaruan data tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki informasi yang akurat dan terkini sebagai landasan dalam pelaksanaan pemungutan pajak yang lebih efektif. Menurutnya, ketersediaan data yang valid merupakan faktor krusial dalam mendongkrak penerimaan PAD dari pajak alat berat. Ketidakakuratan data menyebabkan masih banyak objek pajak alat berat yang belum teridentifikasi secara optimal. Karena itu pendataan ulang dilakukan untuk menutup celah tersebut, sekaligus memperbaiki sistem administrasi perpajakan daerah. Tidak hanya berhenti pada pendataan, Pemprov Lampung juga akan membentuk tim khusus yang fokus mengawal optimalisasi pajak alat berat. Tim optimalisasi pajak alat berat tersebut dikomandoi Bapenda bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda, serta melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah OPD terkait. Kepala Badan Pendataan Daerah Bapenda Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, menjelaskan bahwa kontribusi PAD menjadi pilar utama dalam menopang pendapatan daerah. Slamet Riyadi menyebutkan bahwa dari total pendapatan daerah yang ditargetkan pada 2026, porsi PAD menyumbang lebih dari separuh. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Lebih lanjut, Slamet merinci bahwa target PAD adalah 4 triliun. Tersebut berasal dari beberapa pos pendapatan. Kontributor terbesar berasal dari pajak daerah. Targetnya mencapai 3,2 triliun rupiah. Selain pajak daerah, proyeksi penerimaan dari retribusi daerah sebesar 481 miliar rupiah. Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan menyumbang 202 miliar rupiah. Serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah sebesar 110 miliar.
Untuk pendapatan transfer pada 2026, Pemprov Lampung menetapkan target sebesar 2,87 triliun rupiah. Angka tersebut mayoritas bersumber dari transfer pemerintah pusat yang mencapai 2,84 triliun rupiah dan transfer antar daerah sebesar 32,9 miliar rupiah. Adapun untuk kategori lain-lain, pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar miliar. Menurut Slamet Riyadi, guna mencapai target PAD yang telah ditetapkan, Bapenda terus mendorong perluasan dan kemudahan akses pembayaran pajak. Optimalisasi lokasi pembayaran menjadi salah satu fokus utama dalam strategi peningkatan penerimaan. Beberapa kanal pembayaran yang dimaksimalkan antara lain kantor pos, layanan Samsat digital, serta Samsat drive-thru. Selain itu, peran badan usaha milik desa BUMDes juga diperkuat sebagai titik layanan pembayaran pajak untuk menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan distribusi pupuk organik cair dapat menjangkau sekitar 2.000 desa pada tahun 2026. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan program Desaku Maju yang difokuskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan distribusi pupuk organik cair dapat menjangkau sekitar 2.000 desa pada tahun 2026. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan program Desaku Maju yang difokuskan untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta memperkuat ketahanan pangan di wilayah pedesaan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Anang Rizkianto, mengatakan target ditetapkan setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan program Desaku Maju pada tahun 2025. Salah satu program yang dinilai berhasil adalah penyediaan pouch bagi petani karena terbukti mampu meningkatkan hasil produksi pertanian. Menurut Anang, pendistribusian pouch dilakukan berdasarkan potensi dan kondisi masing-masing desa atau kelompok tani. Prioritas diberikan kepada wilayah yang memiliki tingkat produksi pada tinggi agar dampaknya lebih optimal terhadap peningkatan hasil pertanian. Dirinya menambahkan program ketahanan pangan di Provinsi Lampung akan terus ditingkatkan melalui berbagai kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas pertanian di desa, termasuk perluasan distribusi pouch. Terkait distribusi pupuk organik cair, Anang mengungkapkan bahwa pada tahun awal pupuk organik cair telah disalurkan ke 500 titik desa. Pada tahun 2026, pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penambahan distribusi ke 1.500 titik desa. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, meminta penegakan hukum terhadap peredaran rokok dan pakaian ilegal dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga ke hilir. Hal itu disampaikannya menyusul maraknya peredaran rokok ilegal dan barang ilegal lainnya di Provinsi Lampung. Anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Budiman AS, meminta penegakan hukum terhadap peredaran rokok dan pakaian ilegal dilakukan secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga ke hilir. Hal itu disampaikan menyusul maraknya peredaran rokok ilegal dan barang ilegal lainnya di Provinsi Lampung. Sebagaimana terungkap dalam hasil penindakan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Sumatera Bagian Barat sepanjang tahun 2025. Meski demikian, Budiman tetap memberikan apresiasi atas kinerja Bea Cukai Sumbakbar. Ia berhasil membukukan penerimaan negara sebesar 2,53 triliun sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut melampaui target hingga 363%. Politisi Demokrat ini memberikan catatan kritis agar pengawasan dan penindakan terhadap peredaran rokok ilegal di Provinsi Lampung lebih diintensifkan. Peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga mengancam berlangsungnya industri rokok resmi yang telah memenuhi kewajiban perizinan dan perpajakan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, PT Pelabuhan Indonesia Persero Pelindo Group Regional 2 Panjang meresmikan Intelligent Planning dan Control Room yang berlokasi di kantor Terminal Peti Kemas Lantai 3 pada Rabu 21 Januari 2026. Peresmian ini menjadi bagian dari langkah transformasi berkelanjutan Pelindo dalam memperkuat sistem perencanaan
dan pengendalian operasional kepelabuhanan yang terintegrasi serta berbasis data. Acara peresmian tersebut dihadiri Eksekutif Direktur Pelindo Regional 2, Budi Persetio, Direktur Operasional dan Teknik IPC Terminal Peti Kemas, Ahmad Mimbar, Kepala Kantor Kesyah Bandaran, dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Panjang Hotmarojohan Hutapea, serta General Manager Pelindo Regional 2 Panjang Hardianto. Turut hadir pula para Ketua Asosiasi Kepelabuhan di wilayah Pelabuhan Panjang, Kepala KSOP Kelas 1 Panjang Hotmarojohan Hutapea, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Pelindo dalam menghadirkan IPNC ROM sebagai pusat kendali operasional yang terintegrasi. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut merupakan langkah strategis dalam mendukung keselamatan, keamanan, dan kelancaran operasional pelabuhan. Keberadaan Intelligent Planning dan Control Room ini merupakan langkah positif dalam mendukung keselamatan, keamanan, serta kelancaran operasional pelabuhan. Diharapkan sinergi antara regulator dan operator pelabuhan dapat terus diperkuat, guna mewujudkan pelayanan kepelabuhan yang tertib, andal, dan berdaya saing. General Manager Pelindo Regional 2 Panjang Hardianto menegaskan IPNC Room akan menjadi motor penggerak dalam peningkatan kualitas layanan kepelabuhan. Melalui fasilitas ini, Pelindo dapat melakukan monitoring dan pengendalian operasional secara real-time, sehingga setiap potensi kendala dapat diantisipasi lebih cepat dan tepat. Manajer Area IPC, Terminal Peti Kemas Area Panjang, Anang Subagiono, menambahkan IPNC Room akan menjadi instrumen penting dalam mendukung kelancaran operasional Terminal Peti Kemas. Menurutnya, pusat kendali ini akan meningkatkan visibilitas operasional dan memperkuat koordinasi antar unit kerja di lingkungan pelabuhan. Kehadiran IPNC Room juga mendapat sambutan positif dari kalangan pengguna jasa pelabuhan. Perwakilan Asosiasi Gabungan Importir Nasional seluruh Indonesia, Yusuf Kohar, berharap fasilitas ini dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan di Pelabuhan Panjang. Integrated Planning dan Control Room sendiri merupakan metamorfosis strategis dari gedung pusat pelayanan satu atap Pelindo Regional 2 Panjang. Transformasi ini menjadi komitmen manajemen Pelindo dalam menghadirkan pusat kendali yang adaptif dan berbasis data sebagai fondasi penguatan kinerja, peningkatan efektivitas pengambilan keputusan, serta peningkatan layanan kepelabuhan secara berkelanjutan. Dengan diresmikannya IPNC Room, Pelindo Group Regional 2 Panjang menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan bertransformasi dalam mendukung kelancaran arus logistik nasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional melalui layanan pelabuhan yang modern, efisien, dan berdaya saing. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, PT HK Aston bersama PT Bakauheni Terbanggi Besar Tol melakukan normalisasi saluran air di jalan penghubung antar kabupaten yang berada di Dusun Banjar Mulia, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah pada Senin 12 Januari 2026. Kegiatan ini dilakukan untuk mengatasi genangan air yang selama ini mengganggu aktivitas dan keselamatan pengguna jalan. Normalisasi merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan HK dan BTB sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang mengeluhkan genangan air di ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Lampung Tengah dengan Lampung Timur serta Kota Metro. Manajer Area Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Andri Pandiko, mengatakan pihaknya langsung menurunkan alat berat setelah menerima laporan dari warga. Menurut Andri, proses normalisasi dilakukan secara bertahap selama kurang lebih 2 pekan. Tim di lapangan melakukan pembersihan endapan dan sampah,
pelebaran serta pendalaman saluran air hingga akhirnya mengarahkan aliran air ke anak sungai terdekat. Sementara Alwi, warga dusun Banjarmulya, menyebutkan bahwa ruas jalan tersebut memiliki peran penting sebagai jalur penghubung antar daerah dan memiliki volume lalu lintas yang cukup padat. Ia mengapresiasi langkah cepat HK dan BTB dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang telah lama dikeluhkan warga. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, video aksi heroik PLT Bupati Lampung Tengah, Ikoman Koheri, geger di media sosial. PLT Bupati mencoba membantu memadamkan api yang melahap sepeda motor saat melintas di kompleks perkantoran pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah. Dengan menyebarkan sebotol air mineral, api langsung padam setelah racun api disemprotkan ke arah api. Pelaksana tugas Bupati Lampung Tengah Ikoman Koheri secara spontan memadamkan sepeda motor warga yang terbakar. Peristiwa itu terjadi saat rombongan PLT Bupati Lampung Tengah melintas di komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Video berdurasi 50 detik yang diterima redaksi Garuda TV Lampung pada Kamis 22 Januari 2026 memperlihatkan Komang Koheri langsung turun dari kendaraan dinasnya menggunakan batik merah dan celana hitam. Tanpa ragu ia langsung berlari menuju lokasi motor yang tengah terbakar di tepi jalan. Kebakaran motor tersebut berhasil dipadamkan setelah ajudan PLT Bupati Lampung Tengah, Brigpol Amos Simanjuntak, mengeluarkan alat pemadam api ringan atau racun api. Aksi PLT Bupati Lampung Tengah ini pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, kader muda mulai meramaikan bursa pencalonan Ketua DPD Partai Golkar Lampung Tengah. Sejumlah nama yang mencuat sebagai kandidat Ketua DPD Golkar Lampung Tengah berasal dari berbagai latar belakang, baik senior maupun kader muda partai. Jajaran pengurus DPD 2 Golkar Lampung Tengah telah membuka penjaringan dan penyaringan bakal calon Ketua DPD 2. Menariknya, pada penjaringan kali ini muncul nama-nama kader muda Golkar yang ikut dalam kontestasi pemilihan. Salah satunya adalah Musa Ahmad, mantan Bupati Lampung Tengah, yang juga pernah menjabat Ketua DPD Golkar Lampung Tengah pada periode sebelumnya. Nama lain yang ikut menguat adalah Febriantoni, Ketua DPRD Lampung Tengah sekaligus Sekretaris DPD Golkar Lampung Tengah saat ini. Selain itu muncul Ahmad Arli Pratama, anggota DPRD Lampung Tengah yang pada pemilu legislatif 2024 tercatat sebagai peraih suara terbanyak dengan 14.673 suara. Kader muda lainnya adalah Luken Velorio, anggota DPRD Lampung Tengah yang berlatar belakang pengusaha. Sementara dari unsur perempuan terdapat Marsha Dita Pitaloka, anggota DPRD Provinsi Lampung yang dinilai sebagai kader muda perempuan potensial. Munculnya kader-kader muda tersebut dinilai sebagai perkembangan positif bagi Partai Golkar. Regenerasi kepemimpinan diharapkan dapat memperkuat posisi partai di tengah dinamika politik daerah. DPD Partai Golkar Provinsi Lampung sendiri membuka ruang seluas-luasnya bagi kader muda untuk tampil berkompetisi secara sehat. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Alam yang mempesona, budaya yang mengakar, dan sejarah yang menawan. Setiap domba ada pelatihnya masing-masing. Ada. Setiap sudutnya selalu punya cerita yang akan diceritakan. Perjalanan keindahan dari negeri yang luar biasa. Jelajah Nusantara. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, Fania, bocah perempuan berumur 8 tahun, asal dusun Tanjung Bulan, Desa Sawajajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, akhirnya menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Bandar Lampung. Di usia yang seharusnya dipenuhi tawa dan permainan, Fania justru harus berbaring melawan sejumlah penyakit serius, mulai dari infeksi berat pada paru-paru, epilepsi, hingga riwayat tuberkulosis (TB). Fania merupakan anak kedua dari pasangan Haryadi, berusia 35 tahun, dan Yusnia, berusia 32 tahun. Pertengahan Desember 2025 lalu, kondisi Fania tampak sangat memprihatinkan.
Bocah ini hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur dengan selang medis terpasang di tenggorokan sejak ia bayi. Kini Fania dirawat di ruang penyakit infeksi, New Emmering dan Re-Emmering, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, dengan pengawasan ketat tim medis. Sang ibu, Yusnia, setia mendampingi putrinya selama menjalani perawatan. Sementara ayahnya harus bolak-balik dari Dusun Tanjung Bulan ke rumah sakit untuk bekerja sekaligus mengurus anak pertama mereka yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Menurut Yusnia, sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Fania sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Handayani, Kota Bumi. Namun, proses rujukan sempat memakan waktu cukup lama. Yusnia kemarin mengaku bersyukur dengan bantuan anggota DPRD Provinsi Lampung, Denny Ribowo. Akhirnya Fania bisa segera dirujuk dan mendapatkan ruang perawatan di Pinere. Ibu bocah Malang yang tak kenal lelah menjaga putrinya ini mengungkapkan kondisi Fania semakin kompleks karena harus menjalani pergantian alat medis yang seharusnya dilakukan setiap 3 bulan. Namun, karena keterbatasan dan seringnya keluar masuk rumah sakit, pergantian baru bisa dilakukan setelah 4 bulan. Menurutnya sudah 8 bulan bolak-balik ICU. Setiap ada uang langsung dipakai untuk berobat sang putrinya. Sebab sebagai orang tua, dia hanya ingin memberikan yang terbaik agar tidak menyesal. Sementara itu, Manajer Ruangan Pinere Rumah Sakit Umum, Lisda Purnama, menjelaskan bahwa Fania masuk ke ruang Pinere dari instalasi gawat darurat pada Rabu 21 Januari 2026, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Menurutnya pasien dengan epilepsi, pneumonia, serta riwayat TB, tindakan medis sudah dilakukan, termasuk prosedur tracheostomi dan pergantian alat. Ditambahkan tindakan tersebut dilakukan oleh dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, THT, bersama dokter spesialis anak dan tim. Pasien yang memiliki riwayat kejang terus ini dipantau secara intensif oleh tenaga medis. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk, Imam Ghazali, mengatakan bahwa kasus Fania telah menjadi perhatian pemerintah Provinsi Lampung. Menurutnya, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk memiliki kewajiban membantu masyarakat kurang mampu. Menurutnya, arahan gubernur jelas, Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk harus hadir dan membantu masyarakat. Dia memastikan kasus Fania ditangani oleh tim dokter berpengalaman. Pada kesempatan tersebut, anggota Komisi 5 DPRD Lampung, Denny Ribowo, juga datang langsung menjenguk Fania, sekaligus memberikan bantuan kepada keluarga pasien. Denny berpesan agar orang tua Fania tetap tabah dan kuat menghadapi ujian tersebut. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, keputusan pemerintah mencabut hak guna usaha Sugar Group Company seluas 85.244 hektar memunculkan gelombang tanya di masyarakat. Dari mempertanyakan transparan pencabutan HGU milik pabrik gula terbesar di Lampung itu, hingga tentang bagaimana masa depan lebih dari 50.000 karyawan yang selama puluhan tahun mengantungkan hidupnya di industri gula tersebut. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Lampung, Yozi Rizal, meminta pemerintah pusat menjelaskan secara transparan pencabutan HGU milik SGC seluas 85.244 hektar tersebut. Yozi menilai keputusan Menteri ATR BPN Nusron Wahid yang mencabut HGU tersebut sejatinya belum masuk wilayah polemik. Karena hingga kini pihak SGC belum menyampaikan sikap resmi. Namun persoalan ini berpotensi menimbulkan polemik luas apabila tidak dijelaskan secara terbuka oleh negara. Yozi menyoroti temuan Badan Pemeriksa Keuangan sejak 2015-2019 hingga 2022 yang menyatakan bahwa HGU SGC terbit di atas tanah Kementerian Pertanahan yang dikelola TNI Angkatan Udara. Menurutnya, penjelasan historis menjadi krusial agar publik memahami duduk persoalan secara utuh. Yozi juga mempertanyakan luas lahan yang mencapai lebih dari 85.000 hektar tersebut, yang dinilai sangat besar jika dikaitkan dengan kebutuhan bandar udara dan pertahanan. Yozi menekankan penjelasan terbuka dari pemerintah sangat penting untuk menjaga kepastian hukum, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pelaku usaha dan calon investor. Terlebih Yozi mengatakan bahwa SGC memperoleh HGU melalui lelang Badan Pertanahan, Perbankan Nasional,
yang juga merupakan lembaga negara. Selain aspek hukum, Yozi juga menyoroti dampak ekonomi dan sosial, khususnya terhadap puluhan ribu pekerja serta pendapatan daerah. Praktisi hukum Rismen M. Kadafi menyebut keputusan mencabut HGU SGC, menyebut Sugar Group Company memperoleh lahan melalui mekanisme resmi negara, yakni pembelian aset HGU hasil lelang BPPN. Kadafi mengutarakan SGC bukan sekadar entitas bisnis di Lampung. Perusahaan ini telah tumbuh menjadi ekosistem sosial ekonomi tersendiri, berdiri pada 1983 dan mulai beroperasi pada 1987. Sugar Group awalnya merupakan bagian dari Grup Salim, sebelum diakuisisi oleh Grup Garuda Panca Arta milik Gunawan Yusuf pada 2001. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS 2024, Lampung merupakan salah satu provinsi penghasil tebu terbesar di Indonesia dengan luas area mencapai 143,11 ribu hektar. Di wilayah ini, SGC menjadi pemain dominan sekaligus tulang punggung industri gula nasional, termasuk melalui produk gula kristal putih bermerek Gulaku yang dikenal luas oleh masyarakat. Namun, kontribusi SGC tidak hanya berhenti pada produksi gula. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini juga membangun berbagai fasilitas pendidikan bagi keluarga karyawan dan masyarakat sekitar. Mulai dari SD, SMP hingga SMA, Sugar Group dengan fasilitas modern hingga program pendidikan vokasi dan politeknik yang bekerja sama dengan ATMI Surakarta. Selama sekian tahun ini kok diam-diaman aja? TNI Angkatan Udara itu punya pistol. Kira-kira kan pasti mereka tanyain, lu orang pakai lahan kami, apa judulnya? Kan gitu. Kenapa selama ini diam-diaman aja? Nah jadi perlu diiniin selama kurun waktu sekian tahun. Negara juga perlu menjelaskan secara rinci lah agar kita warga negara ini bukan hanya warga negara Indonesia, termasuk pelaku-pelaku usaha dari luar. Kita kan mengundang orang kemana-mana. Pak Presiden itu kemana-mana katanya mengundang orang untuk berinvestasi ke Indonesia untuk menjamin kepastian hukum di Republik ini. Karena itulah yang menjadi modal utama. Kalau orang luar sana kan untuk menarik investor itu bukan hanya menjamin kepastian hukum, tapi mereka memberikan pelayanan prima. Lu punya duit, lu perlu apa, nanti aneh yang cariin. Kita pakai bahasa Lampung, niku buat duit, lalu nyak api peranku untuk mempermudah niku berusaha dijak. Bukan malah akhirnya menimbulkan ketakutan orang untuk datang ke sini. SGC juga dikenal memiliki program beasiswa penuh bagi lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi ternama seperti UGM, IPB, UI, dan ITB. Ditambahkan Kadafi, bagi ribuan keluarga pekerja SGC bukan hanya tempat bekerja, melainkan penopang kehidupan, pendidikan, dan masa depan. Karena itu, wacana pencabutan HGU tidak hanya dibaca sebagai persoalan administratif negara, melainkan ancaman langsung terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di wilayah sekitar perkebunan. Itu silakan SGC sendiri depan, pasti mereka minta penjelasan, kan mereka dapat beli itu. Nah, silakan dia tuntut tempat dia beli, dalam hal ini BPPN. Siapa BPPN? Ya negara juga. Jadi silakan aja SGC, tapi kita kan nggak ikut-ikutan, kita bukan SGC. Kalau saya sih melihat dari sisi itu supaya ada kepastian hukum. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita untuk hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.